Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Nur Azizah dengan NIM 2023 14 36 19. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang peran dan fungsi masjid untuk kesejahteraan umat. Yang pertama, masjid dalam Al-Quran Hadis. Al-Quran menyebutkan kata masjid dengan redaksi masjidun, al-masajid, dan masajidullah sebanyak 10 kali, dan semuanya mempunyai arti tempat untuk melaksanakan ibadah pada syariat Nabi Muhammad SAW. 10 ayat di atas menggunakan kata dasar masjid. Hal ini menunjukkan bahwa kata masjid secara istilah adalah tempat ibadah khusus kaum muslim. Kata masjid sebagai tempat ibadah juga diungkapkan oleh Al-Quran dengan kata bunyan, berarti bangunan yang bersifat umum. Masjid juga memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga menjadi pusat kegiatan sosial pendidikan. Struktur bangunan masjid biasanya mencakup ruang sholat, mihrab, mimbar untuk khotib menyampaikan khotbah, dan menara untuk mengumandangkan azan. Selanjutnya, peran masjid. Masjid pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan sumber segala kebaikan. Di masjid berbagai ibadah dilaksanakan. Sholat fardu 5 waktu didirikan di sana, dan dari atas mimbar masjid beliau SAW banyak nasihat dan arahan-arahan bersumber. Karena masjid merupakan pangkal dari semua kebaikan, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab atas masjid harus mengangkat pengurus atau takmir yang benar-benar pantas. Setiap umat manusia harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kualitas kemampuannya. Dalam hal ini, peran masjid sangat berguna besar guna meningkatkan kualitas jamaah dan umat, sekaligus mengarahkan mereka menjadi suatu bangsa yang unggul. Dalam pernyataan ini, maka sebagai orang-orang yang dibimbing sejak masa kecil kita untuk meningkatkan kemampuan dalam berbagai bidang ilmiah, kehidupan, kemasyarakatan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu fungsi masjid untuk kesejahteraan umat. Yang pertama ada tempat ibadah. Masjid adalah tempat utama untuk melaksanakan ibadah seperti sholat 5 waktu. Yang kedua, pusat pendidikan dan pengajaran. Banyak masjid yang menyediakan pendidikan agama. Hal ini membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan agama umat. Yang ketiga, pusat kegiatan sosial. Masjid sering menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan sosial, seperti perayaan hari besar Islam dan acara keagamaan lainnya. Yang keempat, bantuan sosial dan ekonomi. Banyak masjid yang memiliki program zakat, infak, dan sedekah yang dikelola untuk mereka yang membutuhkan. Yang kelima, kesehatan dan kesejahteraan. Beberapa masjid menyediakan fasilitas kesehatan gratis dan terjangkau, seperti klinik, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan sederhana. Yang keenam, peningkatan kesadaran dan pendidikan kesehatan. Masjid seringkali menjadi tempat penyuluhan, menyelesaikan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam komunitas. Yang ketujuh, tempat musyawarah dan konsultasi. Masjid berfungsi sebagai tempat musyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam komunitas. Yang kedelapan, pengembangan ekonomi umat. Beberapa masjid mengembangkan kegiatan ekonomi seperti koperasi masjid atau usaha mikro yang dapat meningkatkan perekonomian jamaah dan komunitas sekitar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.